saya Doni Pak Bu, nanti saya dari Jombang. Kalau sewaktu-waktu ketemu saya di entah di Kediri, entah di Malang, entah di Tulungagung, tabrak aja ya saya tak nyoba jenengan ya. Wes, nggak apa-apa wes kita ketemu di sini karena Allah ya otomatis kita didulurke sama Allah. Itu kemudian Ibu, oh ini Pak Kamil. bapak-bapak dulu ya, bapak dulu. Nama siapa? Oh iya, siap. Alhamdulillah, saya nama Kamai Simatupang. Simatupang namanya itu siang malam tunggu panggilan. Iya. Semua ini kita harus ada menunggu panggilan dari Ilahi. Mantap. Itulah moto kita di DMSA dari Gresik, Gubernur DMSA Gresik dari Angkara Paku. Terima kasih sudah berkenan. Baik, mantap Pak Kabe. Monggo kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilura panggilannya. Dari pemangku Padepokan Wahid Tulungagung, Wahid Spiritual Tulungagung. Dikenalkan bertanya banyak. Nama saya Kilura. Dari pemangku Padepokan Wahid Spiritual Tulungagung. Nama lengkapnya Henry Johari. Henry Julianto. Sekarang ini Wahid Spiritual punya produk rokok Solimo dari tangan-tangan jamaah Padepokan Wahid Spiritual Tulungagung. Alhamdulillah. Ibu-ibu dulu sebelum antri ke kamar mandi. Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum, saya Evi. Kebetulan kalau boleh promosi, saya juga mau promosi. Saya kemarin yang kesini bawa produk Sino. Iya, betul. Kalau KTP-nya Surabaya, tapi domisilinya di Krian. Rayu aja. Iya. Saya dengan suami saya. Sidoarjo juga. Sukodono. Terus itu Rinto juga di ini. Di mana lainnya? Candi. Bareng-bareng Ibu Sinten. Usia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Alisah dari alamat Dukuh Ngagro, Desa Tampel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ayu, saya dari Malang, Jawa Timur. Monggo nanti kalau mau ke Malang bisa ngopi darat dengan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini tadi rencananya mau kenalan semua Jawa Timur. Artinya kalau pas mampir-mampir enak gitu. Wah, saya ke Kediri. Yo Mas ini ngopi kan enak. Bu, saya kebetulan di Krian ya, saya lagi pulang ke misalnya di Tambak Sumur. Mampir Mas ngopi bareng, siap. Kan enak gitu ya. Nanti ada ibu dari Krian, terus tadi yang belum kenal Pak Sinten, Pak Gianto dari Krian. Berapa rombongan Pak? Satu rombongan, 1, 2, 3, 4 orang. Oh iya, 5 satu keluarga, 5 orang dari Krian ya. Tadi ada yang belum kenalan juga, ibu yang bercadar tadi, Kundur. Gresik. Nah ini Gresik buahnya ini. Pak Kame, diperkenalkan Pak Kame. Jaskia. Diperkenalkan satu-satu ini Pak siapa gitu biar kita kenal. Oh. Iya. Ayo video nih. Ya. Alhamdulillah, ini Mbah Yaing dari Kediri. Mbah Yaing ini termasuk sesepuh dari Padepokan Patra Surakarta cabang Kediri. Iya, ya ini kalau kita tiap 1 kali seminggu ada beliau mengadakan Zoom meeting. Kalau bapak-bapak ingin berinteraksi, bersilaturahmi sama kita ini bisa bertemu di malam apa Mbah Yaing? Minggu. Malam Oh, iya. Senin. Itu di belakangnya itu juga Mbah Bejo. Mbah Bejo. ini Mbah Bejo. termasuk sesepuh dari Padepokan Patra Surakarta, sekarang sudah membuka cabang kita Banyuwangi. dia di Banyuwangi. Iya Mbah Bejo. Terus ini juga bapak kita ini bapak siapa ini?
Perkenalkan, nama saya Mojotomo, keluarga besar Musola Al-Qurdi semuanya. Oh, alhamdulillah dari Tulungagung. Agung. White spiritual. Tulungagung. Nah, ini Tulungagung ini insya Allah benar-benar diperjalankannya ya. Bukan diperjalankan bapak-bapak, diperjalankan nyampe ke sini. Inilah memang syukur kita kepada Allah bahwa bapak sama saya bisa dipertemukan di sini. Ya. Nah, ini, nah, ini Sudah tadi sudah. Sudah, inilah sedikit apa? Oh, Tulungagung oke. Jadi oke itu bukan oleh oke dibicaranya tuh oke hanya luar dan harus luar dan dalam. Mari kita menilik ke dalam diri supaya memancar keluar sini itulah ya, supaya memancar sinar-sinar ilahi itu kepada alam semesta, karena alam semesta ini adalah kekuasaannya, tidak ada yang terlewatan. Dimanapun kita berada, di kolong jembatan putihnya Allah itu pasti tahu keberadaan kita. Jadi apapun kita gerak-gerakkan semua itulah atas kehendaknya, ya Pak. Merdeka. Merdeka. Sebentar. Ini ada yang saya tanya. Untuk jemaah dari luar pulau, ada kan dari Medan tadi? Bapak siapa dari Medan? Pak Bisa berkenal ke sini? Pak Rinto. Pak Rinto dari Medan. Ada? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Bapak dari Pontianak, saya belum kenal tadi. Dari Pontianak. Monggo, dari Pontianak sebentar sini. Biar sama-sama saya dulu. Bapak dari Pontianak, Kalimantan, saya dari orang Medan, tinggal di Surabaya, di Gresik. Kita di Padepokan Patra, Surakarta. Ini Bapak siapa? Mau kenal? Bapak Asfal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Wih, Kalimantan Orang Pak Berempat. Ya. apa kira-kira Bapak kok tertarik datang ke sini? Yang jelas kita itu sudah saling terhubung di suatu putaran dan satu provinsi. Apakah kira-kira selama tahu Bapak di sini, kira-kira metode apakah yang dipelajari di tempat ini, di tempat Patra Surakarta ini pada Bapak? Podcast. Insya Allah paling terkesan itu metode ATP dan 3T. Kalau boleh saya tanya, ATP itu apa sih? Amanah, tanda, dan perintah. Amanah, tanda, perintah. Perintahnya dari siapa? Dari Allah. Bukan dari Papua. Berarti Bapak ke sini terpanggil atau digerakkan oleh Allah? Terpanggil. Terpanggil. Sing memanggil itu menggerakkan Bapak ke sini. Itu karena saya, karena Bapak, atau karena Allah? Karena Allah. Berarti inilah memang kita apapun situasi kita harus benar-benar yang dibilangkan Pak Kur tadi malam itu ada suatu ringkasan, kita sadar Allah, beramal soleh. Sebetulnya tak ringkas semua ini tadi, tak ringkas semua yang dibilang Pak Pur di pelajari Pak Pur, hanya sadar Allah, beramal soleh. Kunci yang dua ini sudah luar biasa sebetulnya. Sadar bahwa kita digerakkan oleh Allah. Sadar bapak-bapak bahwa bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah dari daerah ke sini sadar itu karena Allah, bukan karena bapak-bapak, bukan karena Papua. Sadar saya di sini bareng itu adalah dorongan dari Allah Subhanahu, bukan kemauan saya. Kemauannya Allah saya kok bicara di tempat ini kan kalau nggak mau nggak bisa silaturahmi. Jadi kata kuncinya yang sering dibilang Pak Pur ada ayat ini. Hei Muhammad, bukan kamu yang melimpah itu, akulah yang melimpah itu, kata Allah. Hei Kamai, bukan kamu yang bisa mendatangkan kamu berdiri di tempat ini. Allah, akulah Allah yang bisa memampukan Kamai berbicara di tempat ini, bersilaturahmi ke jemaah sama silaturahmi. Kan ini kuncinya di sini. Kalau kita sudah bisa menempatkan posisi kita, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, kan enak hidup ini ya. Jadi insya Allah rezeki itu mengalir. Aku yakin rezeki itu nggak mudah, tapi kalau ada niat-niat baik kita akan diperbaiki, Allah itu menjadi
suatu kebaikan-kebaikan. Makanya ilmu yang diajarkan Pak Pur itu sederhana tapi mudahnya itu tadi bersadar Allah, beramal soleh. Tapi walaupun mudah, kalau nggak dipraktekkan nggak mungkin bisa. Dari Lampung tadi siapa Pak? Jemaah dari Lampung? Dari Lampung. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak siapa? Mustafa dari Lampung. Dari Lampung. Pak Kame, mohon maaf sebentar. Pak Yulianto nyuruh ngapunten, mobil untuk digeser sebentar. Pak Yulianto ada? Pak Yulianto tolong aku. Oke. Pak Henry. Pak Suroto Pak keluar sebentar. Matur nuwun. Ya. Ini Bapak siapa tadi? Mustafa. Di sebelah sini. Metro Lampung. Pak Kamai di sebelah sini Pak Kamai. Terus sendirian tadi ke sini. Bagaimana kok bisa Bapak Mustafa bisa ke sini? Iya, sendirian. Dari Lampung ke sini, iya. Sendirian. Siapa yang menolong Bapak dan bisa sampai ke sini? Ya Allah. Allah. Iya. Siapa yang memampukan Allah kok bisa ketemu saya seperti ini? Ya, Allah yang memperjalankan saya ke sini. Terus kenapa Bapak umpamanya ada kepingin dari mana informasinya? Dari YouTube. Dari YouTube. Dari YouTube itu sehingga ada tarikan dorongan dari Allah sehingga berjalan ke sini. Iya. Sebenarnya di sini Pak Mustafa. Iya. Kira-kira apa yang pelajaran yang dapat dipelajari dari tempat ini? Metode yang paling mudah, paling simpel untuk menuju Allah. Iya, dimasukkan itu. Bagaimana Pak? Ya kita cukup dengan sadar Allah. HP-nya Pak Kamai ini. Sadar Allah, bagaimana memposisikan sadar Allah itu kita kepada Allah? Memposisikan bahwa kenyataan hidup kita hari ini, saat ini, di sini, ini adalah amanah dari Allah. Apapun kenyataan hidup hari ini, saat ini, di sini, sekarang. Saat ini, sekarang ini, di sini. Iya. Berarti suka duka itu semua itu apakah daripada Yanto, Pak Mustafa? Bukan. Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Iya. Berarti tidak ada kenal suka, tidak ada duka, tidak ada suka. Semua itu bukan dari saya, bukan dari Pak Mustafa. Iya. Dari Allah semuanya. Iya. Ya, dari sadar Allah inilah saya bisa lebih berdamai dengan kenyataan hidup. Apapun kenyataan hidup hari ini, saat ini, di sini, sekarang. Harapan Pak Mustafa untuk jemaah-jemaah dari berbagai daerah, maaf ya, serba semua kesehatan, kekuatan, penglihatan, pendengaran komplit. Harapan Pak Julian, Pak Mustafa pada jemaah. Ya, jangan pernah sia-siakan untuk kajian sadar Allah, karena metode inilah cara paling mudah, paling simpel untuk menuju lurus ke Allah. Dan apa ya? Cara mendekat kepada Allah. Iya, cara lebih simpel, lebih mudah untuk mendekat ke Allah. Dan dengan kita dengan sadar Allah itu menjalani kehidupan itu tidak terbebani apapun kenyataan hidup, karena kita meyakini kenyataan hidup inilah amanah dari Allah yang harus kita terima dan jalankan dengan baik. Terima kasih Pak Mustafa. Doa saya, doa para jemaah untuk Pak Mustafa selalu senantiasa mendapatkan rahmat, karunia, bimbingan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi Pak Mustafa menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, sebagai wakilnya, sebagai abdi Allah yang terbaik di alam semesta ini. Doa kami untuk Mustafa sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Inilah kita, memang kalau kita sudah belajar ketauhidan itu, belajar kesadaran itu, apa tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau kita sandarkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berpasrah diri kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sebetulnya kalau diceritakan ya jatuh bangun.
tapi kayak dilihat orang, kalau orang tidak mampu, tidak mungkin mampu seperti saya, tapi buktinya kok saya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berat itu bukan berat, jadi enteng semuanya. Datang pelanggan saya, ini saya sedikit ya saya ceritakan, mobil saya hilang, tapi diganti oleh Allah dengan mobil yang bagus. Pelanggan saya hilang, pelanggan itu berdatangan ke saya tiap hari, datang terus ke saya. Apakah mereka tak panggil? Bukan. Saya duduk manis di rumah, tapi mereka datang kepada saya. Mereka mengantarkan uang kepada siapa yang menggerakkan itu? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak. Berarti itulah kalau kita telidik tadi ke belakang, hei Kamai, bukan Kamai yang bisa mendapatkan muatan armada Pak Kamai itu. Akulah Allah yang mengirim orang itu kepada Pak Kamai. Hei Kamai, kira Allah. Bukan Kamai yang mengirim uang itu, memberikan uang itu masuk ke dalam rekening Kamai. Akulah Allah yang memasukkan uang itu ke Pak Kamai. Kuncinya kan itu, ma romaita ib romaita walakinnallahu harba. Ya Pak Bro. Ini alam yang amalan sedikit ini kalau benar-benar kita jiwai, apapun itu, insya Allah pasti dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya itu akan kita diberikan kemampuan lebih. Kan sudah bersandar, kan kepunyaan saya di langit dan di bumi, semua dari barat, semua kekuasaan saya tidak akan bergerak sedikit pun di alam semesta ini hanya dengan izin saya. Mobil saya hilang, bukan kemauan saya, itulah izin dari Allah. Istrinya saya sudah berpulang ke rahmatullah, bukan kemauan saya. Karena aku panjang umur dia, tapi Allah sudah memanggilnya. Inilah harus tak terima. Berarti dia sudah tenang di dalam sana. Aku juga bahagia sama teman-teman di tempat ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa-doa para jemaah berbagai daerah, mudah-mudahan saya dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi orang yang bertambah baik, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak mampu menjadi mampu, jadi sudah mampu, tambah dimampukan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita menjadi orang-orang beruntung di alam semesta itu, bisa bermanfaat di alam semesta itu. Mudah-mudahan sedikit yang singkat ini sebagai inilah sambung silaturahmi kita, membenarkan kita antara Pak kami dan jemaah-jemaah yang berbagai. Mohon maaf. Dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mohon maaf yang besar-besarnya kalau menyita waktu panjenengan. Ini tampaknya sudah 7:30. Monggo yang mau ambil air mandi dan semacamnya. Rencananya jam 8 ya Mas Hasim ya? Jam 8 nanti Pak Pur langsung melanjutkan materi yang akan disampaikan. Nah ini yang mau mandi monggo mandi, yang mau ngopi lagi monggo ngopi lagi. Ini sekelumit ramen-ramen dari Jawa Timur bapak-bapak, ngapunten banyak-banyak ini. Bisa ngambil ini kan bisa. Poin itu dulu ya, dari saya sekian dulu, nanti mungkin ada waktu sendiri ya untuk testimoni ya. Nih ada waktunya nih nanti. Oh, ada. Nanti biasanya Pak kalau testimoni dari jenengan semua itu apa ya, menyimpan satu energi itu sendiri. Jadi mohon panjenengan ulek-ulek Iqra Kitabak lah bahasa kerennya, Iqra Kitabak, nanti barangkali bisa di-share dengan kami ini yang baru gabung ini, sekiranya bisa memotivasi kami kan jariah buat panjenengan. Jariah buat panjenengan, semangat untuk kita semua. Ya, saya kira kalau para pejalan, para pelaku zikir nafas itu kalau benar-benar melaksanakan itu akan banyak cerita. Jadi nanti mohon ketika di sharing season
di testimoninya. Nah, itu diceritakan aja padanya. Saya yakin itu adanya testimoni semacam itu nanti akan membuat kita lebih bergairah ke Allahnya. Oh, Bapak Ibu pernah ada yang pernah baca buku Benarkah Allah Ada? Dari Padepokan juga. Oh, belum pernah ada yang baca ya. Jadi di situ kumpulan testimoni-testimoni, di mana kalau saya sendiri baca itu ceritane sahabat perjalanan itu merinding-merinding seger. Artinya rasanya koyo katut ndang obah ya. Asrasen sulu asrasen napa dikir nafas semangat maneh. Nah, kayak gitu-gitu itu nanti disiapkan. Wah, aku ingin oleh pengalaman seperti yang ceritakan Pak Pur, misalnya bangun masjid, anak duit belas, masjid kata rubuh, delalah amanah gini, masjid tentang tadi, misalnya seperti itu. Itu kan bisa aja nanti bisa memotivasi kita semua untuk ini lebih bersemangat di sini Allah ini. Baik, itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf atas waktu yang kami sita. Kenalannya saking pinginnya kenalan karya bulu-bulu Jawa Timur nih, kok ternyata juga kayak sing teko Jawa Timur. Nah, ini insya Allah nanti di tanggal 11 Mbah Yayin Mbah Yayin nggih, ada kempal-kempal di Mbah Yayin. Mbah Yayin ini piantunya Mbah Yayin ini di Kediri, tempatnya di Kuak. Cuma nanti insya Allah tanggal 11 itu nanti kita kumpul-kumpul di dalamnya Pak Dokter Slamet di Lirboyo. Pernah dengar Lirboyo Bapak Ibu? Pernah nggih? Nggih. Nah, itu belakangnya Pondok Lirboyo itu nanti. Jenengan yang punya waktu wedal longgar tanggal 11 insya Allah bakdo maghrib monggo ngebantu mriko sareng, kita sering-sering lagi kita zikir nafas berjamaah lagi. Piye-piye lek jamaah kan enak ya. Saling memvibrasi kalau bahasa kita. Saling nopo nggih. Rangkulan dalam ranah nopo niku lek ngrani. Frekuensi ya. Tadi malam itu jamaah-jamaah gitu kan seger. Ya, kita yang males akhirnya kasih do males. Oke, itu Bapak Ibu ket pangikta itu doa ya Pak Mari-mari. Oke, bagi saya sekian dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.